Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Marry My Husband yang diringkas dari episode 21 sampai 25. Mari kita mulai dari episode 21. Setelah Park Min Hwan melamar Jiwon keesokan paginya di kantor, Jiwon menceritakannya pada Hyun, Somin dan asisten manajer Yang. Mereka semua terlihat senang mendengarnya. Namun Somin nampak terkejut dan Hyun yang masih tidak menyangka. Lalu Somin yang iri berniat ingin menghancurkan rencana pernikahan Jiwon. Merasakan hal itu, Jiwon menyadari keinginan buruk Somin dan hanya tersenyum. Jiwon pun mengecek penjualan sahamnya yang untung besar dengan pendapatan 170 juta won pada saham obat. Sementara Park Min Hwan yang mengalami kerugian besar pada penjualan sahamnya yang bangkrut pada teknologi MW. Min Hwan yang kesulitan mencoba menutupi kerugian tersebut. Lalu Jiwon pun memanggilnya dan mengajaknya makan untuk perayaan perilisan produk asisten manajer Yang. Kebangkrutan Min Hwan diketahui Jiwon secara diam-diam. Sampailah mereka di restoran barbecue. Hyun melakukan unjuk kebolehan. Di sini Somin terus menyindir Hyun dan terjadilah pertengkaran batin yang lucu. Sementara itu, Yoo Ji Hyuk tampak sedih melihat Jiwon yang tertawa. Ia tak menyangka Jiwon akan menikah ketika Hyun memberitahunya di SMS. Min Hwan membisikkan Jiwon akan ada acara makan bersama keluarga besok harinya. Terlihat Yoo Ji Hyuk masih sedih dan menyesal. Di sisi lain, Park Min Hwan sedang asyik menikmati minumannya bersama Somin. Tiba-tiba Jiwon mengajak Somin pulang terlebih dahulu dan menghentikan mereka berdua. Min Hwan memberikan kunci mobilnya dan mereka berdua keluar dari restoran. Sesampainya di mobil, Jiwon meminta Min Hwan menjaga Somin di mobil. Ia ingin mengambil HP-nya yang ketinggalan di dalam. Setelah Jiwon pergi, Somin terus-menerus menggoda Min Hwan hingga akhirnya Min Hwan tergoda dan menciumnya di dalam mobil. Suasana panas di dalam mobil tersebut ternyata diketahui oleh seseorang dari luar. Jiwon puas, akhirnya balas dendamnya tercapai. Namun ia harus menerima rasa sakit hati yang luar biasa hingga ia tak mengerti mengapa air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Jiwon yang tak bisa menahan tangisannya membawanya ke pecahan memori masa lalu di mana ia mati dan dikhianati Somin dan Min Hwan. Tak lama kemudian mobil yang membawa Somin dan Min Hwan pun pergi. Nampak Jiwon berada di sebuah bar pop-up. Yoo Ji Hyuk mencoba menelponnya lalu berusaha menghampirinya. Tak lama kemudian Yoo Ji Hyuk tiba menghentikan Jiwon yang terus menuangkan botol minumannya. Jiwon meminta Yoo Ji Hyuk untuk tidak mempedulikannya. Namun di sini Yoo Ji Hyuk pun duduk dan menawarkan diri untuk berguna bagi Jiwon. Akhirnya Jiwon meminta Yoo Ji Hyuk duduk menghadap samping agar Jiwon bisa menggunakan punggungnya sebagai sandaran kepala Jiwon yang mabuk. Mereka berdua hanyut dalam perasaan bahagia. Keesokan harinya di sebuah motel happy, Min Hwan terbangun dan mendapati dirinya berada di atas kasur bersama Somin. Min Hwan panik dong karena khawatir kalau ketahuan pekerjaan dan hubungannya dengan Jiwon akan berakhir. Somin pun terbangun dan akhirnya mereka bermesraan kembali. Jiwon pun menelpon Min Hwan. Min Hwan mengangkatnya dan berusaha menutupi kejadian semalam. Kita diperlihatkan Jiwon yang berada di salon meminta riasan yang tebal dan mencolok. Ia mengingat betapa kejam ibu mertua memperlakukannya. Sementara itu kita diperlihatkan Somin yang khawatir Min Hwan akan meninggalkannya. Sembari merias diri, ia ingin merusak hubungan Jiwon dan Min Hwan. Lalu kita beralih ke restoran Yim Hanjung, tempat makanan bersama keluarga Jiwon dan Min Hwan. Ayah dan ibu Min Hwan menunggu kedatangan Jiwon sembari mendengar cerita Min Hwan. Tak lama kemudian Jiwon tiba dengan riasan gelap yang tebal dilengkapi baju gelap mewah mencolok. Di sini percakapan antara Jiwon dan ibu Min Hwan awalnya berjalan lancar. Namun karena Jiwon ingin berhenti bekerja setelah menikah dan tidak mau melahirkan anak, mereka bertikai dan terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Jiwon memutuskan untuk tidak jadi menikah. Mendengar hal itu membuat Min Hwan panik. Suasana yang memanas diakhiri Jiwon yang pergi dari tempat tersebut. Nah, di sini kita diperlihatkan Jiwon yang berjalan keluar dari restoran tersebut menengok dari kejauhan, melihat Somin keluar dari mobil. Lalu ia tersenyum dan meninggalkan semua itu. Sementara di sisi lain, ibu Min Hwan memarahi Min Hwan dan di sanalah Somin tiba-tiba masuk dan membuat ibu Min Hwan tertarik padanya. Akhirnya Somin duduk menggantikan Jiwon.
Di perjalanan pulang, Jiwon melihat SMS Minhwan yang berusaha meyakinkannya untuk melanjutkan pernikahan. Namun Jiwon mengabaikannya dan membiarkan Somin menggantikannya. Keesokan harinya, di tempat kerja, Jiwon mendapati Minhwan dan Somin pergi dinas keluar. Lalu ketika ia berniat menarik surat pengunduran dirinya, Haeyeon dan asisten manajer yang mengajaknya minum kopi. Tak lupa, Haeyeon juga mengajak Ji-hyuk. Namun Ji-hyuk memberinya kartu kredit. Melihat kebaikan Yo Ji-hyuk, ia berniat untuk tetap bekerja sedikit lebih lama. Sore pun tiba, terlihat di motel Minhwan hendak pergi meninggalkan Somin. Melihat hal itu membuat Somin kesal. Di sisi lain, di kantor, Jiwon sedang menelpon Ji-ye dan ternyata Somin menanyakan nomor Kim Tae-sung. Mendengar hal itu membuat Jiwon curiga dan waspada. Tak lama kemudian, Jiwon menyerahkan dokumen pada Ji-hyuk dan akhirnya meminta bantuan padanya. Mendengar hal itu, Yo Ji-hyuk dengan senang hati menerimanya. Awal panel kita diperlihatkan malam pun tiba. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Kim Tae-sung dari kejauhan menyapanya dan mendekatinya. Ternyata, di sisi jalan yang lain terdapat mobil yang terparkir dan terlihat Minhwan di dalamnya yang nampak kesal melihat pria yang menemui Jiwon tersebut. Tak disangka, Somin muncul dan mengetuk kaca mobil di sampingnya, mengejutkan Minhwan. Somin pun menceritakan semua hal tentang Kim Tae-sung dan nasib ibu Jiwon yang sama dengan anaknya. Minhwan yang sangat kesal akhirnya membawa mobilnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Tae-sung terus mencoba mendekati Jiwon. Ia meraih tangan Jiwon dan memaksanya makan bersama. Tiba-tiba, Yo Ji-hyuk muncul memelintir tangan Tae-sung. Di sini Yo Ji-hyuk mengaku pacar dari Jiwon pada Tae-sung. Akhirnya Jiwon dan Yo Ji-hyuk meninggalkannya di jalanan. Kini terlihat Yo Ji-hyuk membawa Jiwon pergi naik mobil. Ia berterima kasih pada Ji-hyuk yang ternyata mengantarkannya sampai di hotel. Yo Ji-hyuk memintanya menginap di hotel dan ia akan menjemput Jiwon keesokan harinya. Namun Jiwon tak sengaja membuat Yo Ji-hyuk ikut menginap di hotel tersebut. Jiwon pun mengucapkan selamat tidur padanya di depan pintu, lalu masuk. Ji-hyuk yang terdiam di depan kamarnya berniat pergi ke suatu tempat. Dan benar saja, Ji-hyuk menemui anak buahnya dan meminta mereka mengusir pengganggu di dekat rumah Jiwon. Anak buahnya mengatakan ada Somin dan Minhwan di sana. Lalu Ji-hyuk menunjukkan ekspresi kesal dan mencurigai Somin yang membuat masalah ini. Ia teringat Jiwon yang memintanya berpura-pura menjadi pacar karena ada orang aneh di depan rumahnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ji-hyuk kaget dan beranjak dari sofanya membuat anak buahnya kaget. Ternyata Yo Ji-hyuk ingat kalau Jiwon belum makan malam. Waktu pun berlalu dan Ji-hyuk sudah berada di depan kamar Jiwon. Ia terus mengetuk pintu kamarnya dan nampak Jiwon membukakan pintu setelah selesai mandi. Melihat hal itu membuat Ji-hyuk tersipu malu sembari menawarkannya makan malam. Jiwon memberitahunya kalau ia ingin makan sup daging dan tak disangka ada kupu-kupu yang hinggap di kepala Jiwon. Menyadari hal itu membuat Jiwon panik ketakutan dan Ji-hyuk berusaha mengusir serangga itu. Di sini Jiwon tak sengaja tergelincir lantai, membuatnya terpleset dan menarik dasi Yo Ji-hyuk karena kehilangan keseimbangan. Jiwon yang jatuh menimpa tombol lampu kamar yang tadinya menyala menjadi mati. Kini mereka berdua jatuh dalam kegelapan saling bertatapan dengan wajah memerah berdekatan satu sama lain. Waktu pun berlalu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Terlihat Jiwon yang tak bisa tidur dan merasa malu mengingat kejadian sebelumnya bersama Yo Ji-hyuk. Sementara kejadian yang sama dialami Yo Ji-hyuk yang tak bisa berhenti mengingat kejadian tersebut. Pagi pun tiba, Jiwon yang menguap karena mengantuk tidak bisa tidur semalaman. Bahkan Jiwon tidak menyangka pagi-pagi Yo Ji-hyuk mengajaknya sarapan. Lalu Yo Ji-hyuk pun duduk di depannya dan bercanda tentang pacaran bersama Jiwon. Melihat Jiwon panik membuat Ji-hyuk tertawa. Namun Jiwon menyebut Yo Ji-hyuk yang tertawa mirip seperti anjing. Yo Ji-hyuk kaget karena merasa buruk. Tapi maksud Jiwon adalah anjing besar penurut yang cantik dan manis. Setelah itu mereka berdua membahas Jiwon yang akan segera pindah rumah dan mendapat rekomendasi dari Haeyeon yang menunjukkan tempat yang bagus. Di sana Haeyeon mengantarkannya ke agen properti kenalannya pada Jiwon untuk tanda tangan kontrak. Lalu Jiwon meminta Haeyeon merahasiakannya kepindahan dari orang-orang kantor.
Ternyata tempat pindahan tersebut adalah bekas Hyeon tinggal di dekat universitasnya. Hyeon pun menanyakan universitas Jiwon yang ternyata sama dengan Yo Ji Hyuk. Malam pun tiba. Nampak Min Hwan yang terus-menerus memencet tombol rumah Jiwon. Ia terus marah-marah dan menggedor rumah tersebut. Keluarlah seseorang berbadan besar bertato mengeluhkan siapa yang mengganggunya dan membuat keributan. Melihat hal itu membuat Min Hwan meminta maaf. Ia kaget Jiwon ternyata sudah pindah dari rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut membantingkan pintunya di depan Min Hwan. Min Hwan nampak kesal dan mencoba menelpon Jiwon dengan marah-marah. Di sisi lain, Jiwon tidak mengangkatnya dan hanya terdiam mengetahui Min Hwan mengunjungi rumah lamanya. Tak lama kemudian, ia merasa lapar dan mendapatkan SMS dari Yo Ji Hyuk. Ternyata Yo Ji Hyuk berniat mengirimkan sup daging pada Jiwon. Terdengar suara bel pintu berbunyi. Jiwon membukakan pintu dan melihat Yo Ji Hyuk dengan pakaian biasa non-formal membawa sup daging untuknya. Kang Jiwon tidak menyangka Yo Ji Hyuk sendiri yang mengirimkan makanannya ke tempat Jiwon. Tiba-tiba terdengar suara kucing mengeong di dekat kaki Ji Hyuk, membuat Jiwon berjongkok menyapa kucing imut tersebut. Ternyata kucing bernama Pang itu adalah milik Yo Ji Hyuk. Sembari mengelus kucing itu, Jiwon bingung dengan Yo Ji Hyuk. Tanpa disangka, sebenarnya Yo Ji Hyuk itu tinggal di sebelah rumah Kang Jiwon yang sekarang. Ia meminta maaf pada Jiwon karena tidak memberitahunya lebih dulu. Mendengar hal itu membuat Jiwon kaget tak percaya bersama kucing yang mengeong dengan senang dan bersambung. Ya, itu saja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena gue gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye bye.